Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian, khususnya di subuh menjelang pagi ini. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian online rutin kita di dalam pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kita kali ini pertemuan yang ke-13, kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilm. Dan ini bagian yang kelima dari pembahasan Kitabul Ilm. Kita akan sebutkan hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu serta ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan hadis yang ke-91. Hadis yang ke-91 ini sama ya maknanya dengan hadis yang ke-90. Demikian pula hadis yang ke-92. Baik, kita sebutkan hadis yang ke-91. Maruya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, khatibna Rasulullah SAW di masjid min Mina. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami di Mina. Nah, di mana beliau menyebutkan naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah wajah, membaguskan wajahnya ataupun memuliakan seseorang sami'an maqalati fahafizha wa wa'aha thumma dhahaba biha ila man lam yasma'ha farubba hamil fikhin laysa bifaqihin wa rubba hamil fikhin illa man huwa
afqahu minhu. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada seorang yang mendengar ucapanku, mendengarkan hadis Nabi SAW, fahafidhaha, dan dia menghafalkannya, wa wa'aha, dan dia memahaminya, thumma dhahaba biha ila man lam yasma'ha, lalu dia memperdengarkan, membawanya lalu memperdengarkan kepada orang yang tidak langsung mendengar dari Nabi SAW. Farubba hamili fikhin laysa bifaqih, karena betapa banyak orang yang membawa fikih, ya, membawa ilmu, laysa bifaqihin, akan tetapi dia tidak memahami ilmu tersebut. Wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan betapa banyak pembawa fikih, pembawa ilmu, yang kemudian dia memperdengarkan ilmu tersebut kepada orang yang lebih paham darinya, orang yang lebih mengerti, memahami darinya. Ya. Ini keutamaan mempelajari ilmu, memahaminya, lalu kemudian menyampaikannya kepada manusia. Nah, dan di sini disebutkan pembagian bahwasanya ada orang yang telah mendengarkan ilmu, ya, dia mungkin hadir di majelis, lalu dia sampaikan kepada orang yang tidak hadir di majelis, dan bisa jadi orang yang tidak hadir di majelis, lalu dia menyampaikan hadis tersebut, orang itu lebih paham darinya. Bisa jadi orang itu lebih paham darinya. Dan hadis ini juga isyarat, ya, bagi setiap kita yang menuntut ilmu untuk menyampaikan kepada khalayak manusia atau orang-orang yang tidak hadir di dalam majelis. Nah, mungkin ada udzur yang syar'i sehingga sebagian atau dari kaum muslimin itu tidak hadir di dalam majelis tersebut. Iya. Apalagi kalau kita kenal bahwasanya dia termasuk orang-orang yang senantiasa hadir di majelis, tapi ada suatu waktu mungkin dia tidak hadir. Ya. Mungkin ada udzur, mungkin dia sakit. Ya. Mungkin dia ada hal yang mendesak lainnya yang harus dia penuhi, sehingga dia tidak hadir di majelis ilmu. Maka hendaknya yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Dan ini dicontohkan, selain dianjurkan dari Nabi SAW, juga dicontohkan para sahabat. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana dia memiliki sahabat dari tetangga beliau. Ya. Dia berganti yang hadir di majelis Nabi SAW. Ya. Jika hari ini Umar yang hadir, maka temannya tersebut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka kewajiban Umar untuk menyampaikan kepadanya. Maka di malam harinya dia bertemu, saling mudzakarah, ya, mempelajari dari apa yang dia pelajari dan menyampaikan dari apa yang dia telah dapatkan kepada temannya tersebut. Begitu pula sebaliknya, keesokan harinya giliran Umar yang mencari nafkah untuk keluarganya, bekerja, lalu temannya tersebut yang menuntut ilmu. Di malam harinya kewajiban dia menyampaikan kepada Umar. Begitu seterusnya dia lalui. Ya. Ini bentuk perhatian terhadap ilmu. Bentuk perhatian terhadap ilmu dan bentuk, ya, melakukan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban dari ilmu yang telah diperoleh. Karena orang yang telah menuntut ilmu, maka
selain dia berkewajiban untuk mengamalkannya, maka dia juga berkewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Nah, dia berkewajiban untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia dapatkan, dan dia juga berkewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Baik. Lalu selanjutnya hadis yang ke-92 sama ya. Tapi hadis ini diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im qala sami'tu Rasulullah sallam, ya, beliau mendengar Nabi SAW bersabda sama di tempat yang sama. Ya, Al-Khaif min Mina. Ya, salah satu masjid yang bernama Al-Khaif. Ya, Masjid Khaif terdapat di Mina. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sahabat ini sama-sama hadir di waktu tersebut, di saat tersebut. Dan saling menukilkan antara satu dengan yang lain. Iya. Nabi bersabda, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha faballaghaha man lam yasma'ha farubba hamil fikin la fikha lahu wa rubba hamil fikin illa man huwa afqahu minhu. Thalathun la yagillu alaihinna qalbu mu'min, ikhlasul amali lillah wa nasihatu li a'immatil muslimin wa luzumul jama'atihim fa inna da'watahum tahutu man wara'ahum." Ya, semoga Allah memberikan kemuliaan, kebagusan atau kebaikan, keelokan rupa, ya, dari seorang yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalkannya, memahaminya, lalu dia menyampaikannya kepada orang yang lain yang tidak mendengarkannya langsung dari Nabi SAW. Karena betapa banyak orang yang membawa ilmu namun tidak memiliki pemahaman atau tidak memahami ilmu tersebut, dan betapa banyak orang yang membawa ilmu lalu kemudian dia sampaikan kepada orang lain, ternyata orang tersebut lebih faqih darinya, lebih paham darinya. Naam. Lalu kata Nabi SAW, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu mu'min." Ada 3 perkara, ya, yang dimana apabila 3 perkara ini berada pada hati seorang muslim, maka dia tidak akan, ya, diserang dengan penyakit hasad. Dia tidak akan terjangkiti dengan penyakit hasad. Ya. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan setiap amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nasihatul li a'immatil muslimin, dan menasihati pemimpin kaum muslimin. Wa luzumul jamaah, dan berpegang teguh bersama jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tahutu man wara'ahum, karena doa mereka itu senantiasa meliputi orang yang berada di belakang mereka. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang ke-91 dan 90. Hanya saja ada tambahan, ya, bahwasanya apabila seorang mukmin mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang dikerjakan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan senantiasa berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, maka tidak akan terjangkiti padanya penyakit hasad. Dan ini diantara keutamaan ikhlas di dalam beramal. Demikian pula keharusan seseorang untuk memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, tentu dengan nasihat yang sesuai dengan tempatnya, ya. Nasihat yang ikhlas karena Allah, ya, bukan karena ingin mencari muka ataupun ingin diberi jabatan kepada pemimpin tersebut, tidak. Tapi kita nasihati mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan menasihati pemimpin kaum muslimin itu ada tata cara yang dijelaskan dalam syariat kita. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati atau mendakwai Fir'aun, pemimpin di masanya.
Dan Allah berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha." Berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Jadi menasihati pemimpin itu dengan perkataan yang lemah lembut. Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan celaan dan yang semisal dengannya. Demikian pula menasihati pemimpin itu hendaknya dinasihati di sisinya. Nah, secara sembunyi-sembunyi, tidak di depan khalayak orang ramai, tidak di mimbar-mimbar, karena semua itu bukan metode yang diajarkan di dalam syariat. Nah, akan tetapi metode di dalam menasihati pemimpin kaum muslimin yang sesuai dengan syariat, yang ini merupakan akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman adalah menasihati mereka dengan lemah lembut dan menasihati mereka dengan rahasia, tidak di depan umum, tidak di mimbar-mimbar, apalagi dengan demonstrasi. Maka ini bukan manhaj dari manhaj Ahlussunnah, bukan metode dari metode Ahlussunnah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Baik. Nah, kalau kita telah menasihati mereka dengan nasihat yang lemah lembut, di sisi-sisi mereka, di tempat-tempat yang tidak dilihat atau tidak disaksikan oleh khalayak ramai, alias secara rahasia, maka kita telah menunaikan tanggung jawab. Apabila mereka mendengarkan, alhamdulillah. Apabila mereka berpaling atau enggan untuk mendengarkan nasihat tersebut, tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka tanggung jawab kita telah tertunaikan. Baik, demikian pula yang ketiga kata Nabi SAW, dan berpegang teguh dengan jamaah. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan berpegang teguh di sini, semoga apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama adalah berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Nah, dengan pemahaman yang benar. Dan jemaah itu tidaklah diartikan bahwa jemaah itu harus dalam jumlah yang banyak. Satu ataupun dua orang yang berpegang teguh dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka itu juga disebut jamaah. Nah, kita dianjurkan untuk berpegang teguh dengan mereka, dengan jamaah kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, baik, fa inna da'watahum tahutu man wara'ahum. Karena doa-doa mereka itu meliputi orang-orang yang berada di belakang mereka. Baik, selanjutnya hadis yang ke-93. Hadis yang ke-93 ini hadis yang sangat terkenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibu Adam, inqata amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Illa min thalath, kecuali tiga hal, tiga perkara. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa mengalir pahalanya. Sampai pun kita telah meninggal dunia. Di antaranya adalah mewakafkan Quran misalnya. Mewakafkan Quran, di mana Quran itu terus dibaca oleh kaum muslimin. Membangun masjid. Membangun pondok pesantren. Nah, yang semisal dengannya.
atau membuat sumur yang untuk dipakai kaum muslimin, dipergunakan ya untuk kaum muslimin. Ya. Dan dari hal-hal yang semisal dengannya yang senantiasa terus dipakai, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sehingga itu pun akan terus mengalir pahalanya sampai seseorang telah meninggal dunia. Lalu yang kedua adalah au ilmi yang yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu syar'i. Ilmu yang diajarkan kepada manusia, yang dimana ilmu tersebut terus ya memberi manfaat kepada manusia yang lain, terus diamalkan. Ya. Dan akan datang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan atau anjuran untuk menyebarkan ilmu. Ya, dan termasuk ilmu yang bermanfaat ya apabila seseorang menulis ilmu. Ya. Seperti apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang yang menulis ilmu dari ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, ya itu juga termasuk dari penyebaran ilmu, termasuk ilmu yang bermanfaat, ya. Yaitu seseorang menulis buku-buku, ya, seperti apa yang kita bacakan, dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri, yang dikumpulkan ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana mereka berdua telah wafat. Ya, dan para ulama yang lainnya ya, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah kita bisa mengambil manfaat dari mereka, dari tulisan-tulisan mereka. Ya, dari ilmu yang mereka torehkan di dalam ya, buku-buku mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka, dan itu bermanfaat. Ya, itu bermanfaat. Dari sini ya seseorang hendaknya meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi perkara yang membawa dirinya untuk meraih kebaikan berupa pahala yang terus mengalir. Di antaranya adalah ya, meluangkan waktu untuk menulis ya. Baik menulis dari membuat buku ataupun membuat tulisan-tulisan yang ringkas, ya, catatan-catatan yang ringkas dari faedah-faedah, dari pelajaran-pelajaran yang dipetik pada saat kita menuntut ilmu, yang itu bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Iya. Nah, seperti diantaranya apa yang sebagian kaum muslimin, sebagian ikhwan ataupun sebagian akhwat lakukan saat ini, seperti menulis ya hadis Nabi SAW atau perkataan para ulama, ya lalu kemudian membuatnya dengan desain poster dakwah, ya Masya Allah, lalu disebarkan, ya Masya Allah, itu sangat bermanfaat. Ya. Ada sebagian ikhwan, ya dia sudah meninggal, ya tapi tulisan-tulisan mereka, poster-poster dakwah yang mereka buat itu masih terus tersebarkan hingga saat ini di media sosial, maka pahalanya insyaallah taala akan terus mengalir. Ya, maka ini motivasi ya bagi setiap kita untuk senantiasa ya berusaha untuk turut serta di dalam berperan ya tersebarnya ilmu, ya, tegaknya dakwah, ya, baik dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ya, ataupun dari hadis-hadis dari Nabi SAW. Demikian pula perkataan-perkataan hikmah dari para ulama. Ya. Nah, itu yang kita sebar, itu yang kita ya, sebarkan ya, sampaikan kepada manusia yang lain. Ya. Bisa jadi dengan itu ya, seseorang beramal, ya, seseorang mendapatkan hidayah untuk beramal, maka kita pun akan mendapatkan pahala ya karenanya. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, dari
hal-hal yang senantiasa memberikan manfaat, yang terus mengalir pahalanya sampai pun seseorang telah meninggal dunia adalah waladin saleh yad'ulah, seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-94 masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini ya menyebutkan akan bahaya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya ya di neraka, waliyadzubillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Iya. Ini ancaman yang tegas dari Nabi SAW atas orang-orang yang sengaja berdusta ya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis-hadis palsu, menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan memperturuhkan hawa nafsu dan yang lainnya. Iya. Nah, di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Ankabut di ayat yang ke-68, Allah berfirman, وَمَنْ أَدْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah dan mendustakan al-haq, ya, mendustakan kebenaran. Ya, dan termasuk mendustakan atau berdusta atas nama Allah tatkala seseorang berdusta atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdusta atas nama agama. Ya. Nah, ya, dan ini konsekuensi dari orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya ya di dalam neraka. Ya. Nah, ya makanya hati-hati ya di dalam menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, olehnya itu kami pribadi yang mengerti akan kurangnya ilmu, yang sadar akan sedikitnya ilmu, ya, memilih untuk membahas kitab-kitab yang telah ditelaah oleh para ulama. Ya, seperti Sahih Adabul Mufrad di dalam pembahasan kita ya di setiap hari Senin dan Selasa, lalu kita pilih juga di hari Rabu dan Kamis ini kita bahas Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, demikian pula di hari Jumat dan Sabtu kita pilih kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ya. Semua kitab yang kita pilih adalah kitab-kitab yang kita bahas adalah kitab-kitab yang telah ditelaah oleh para ulama. Ya, di mana hadis-hadisnya telah diteliti dengan baik. Ya. Di mana hadis tersebut insyaallah taala adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena bentuk ya ketakutan kita atau mewaspadai jangan sampai kita menyebutkan satu hadis ternyata hadis itu adalah hadis yang palsu. Kita sandarkan bahwa hadis itu ya adalah hadis yang datang dari Nabi SAW padahal ternyata tidak. Nah, karena dampaknya adalah seseorang yang sengaja berdusta atas nama Nabi SAW, maka hendaknya dia ya, memilih ya, ataupun mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Sama di hadis yang ke-95 juga disebutkan ya dari Samurah bin Jundub di mana Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu katsibun fa wa ahadun al-katsibin." Barang siapa yang menyampaikan satu hadis ya tentang diriku ya namun terduga bahwa dia adalah seorang yang berdusta dari hadis tersebut, maka dia adalah seorang dari pendusta. Dia adalah salah seorang dari pendusta. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Hadis yang ke-96 juga begitu. Ya, dari sahabat Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul," aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna kathiban alayya laisa ka kathibin ala ahadin."
faman katsaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak seperti dengan berdusta atas nama orang yang lainnya. Ya, karena berdusta, walaupun berdusta dengan nama orang lain yang biasa saja, ya, itu pun tidak dibenarkan. Ya, itu adalah hal perkara yang tercela. Apalagi berdusta atas nama Nabi SAW, ya, tentu lebih berbahaya. Ya, tentu konsekuensinya, dampaknya lebih besar ketimbang berdusta atas nama orang lain. Ya, kalau berdusta atas nama orang lain saja tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam syariat, apalagi berdusta atas Nabi SAW. Maka Nabi tegaskan, faman katsaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas nama kami, atas nama Nabi SAW, maka hendaknya dia mempersiapkan atau memilih tempat duduknya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati ya. Apalagi kalau ya seperti saat ini ya kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah. Nanti akan disusul dengan bulan mulia yang lainnya, Zulhijjah, ya, Muharram. Ya. Nah, 3 bulan yang mulia yang berturut-turut. Ya, maka biasanya akan datang hadis-hadis, ya, kita akan dapatkan ya faedah-faedah di media sosial yang berkaitan tentang keutamaan bulan tersebut. Ya, di sana ada yang sahih, di sana ada yang dhaif, bahkan di sana ada yang mungkar, ada yang dibuat-buat. Ya. Maka jika kita dapatkan selebaran-selebaran, postingan-postingan baik di Facebook ataupun di Instagram ataupun masuk ke WhatsApp kita, maka hendaknya kita tanyakan kepada ahlul ilm. Kita tanyakan apakah hadis itu hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah misalnya, ataupun nanti bulan Zulhijjah ataupun bulan Muharram, ya itu sahih atau tidak. Ya, jangan kita mentang-mentang dapatkan lalu tiba-tiba ya serta-merta share, bagikan, ya tidak. Tapi kita teliti dan telaah terlebih dahulu, ya kita tanyakan kepada ahlul ilm. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu dari perkara-perkara yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi bertanya apakah hadis itu sahih, apakah keutamaan yang disebutkan tersebut benar adanya atau tidak. Ya kalau ternyata benar, alhamdulillah kita ikut bagikan. Ya mudah-mudahan dengan membagikannya kita mendapatkan manfaat, ya bisa menjadi amal jariah untuk kita. Ya karena jangan sampai ya ketidaktelitian kita itu membuat kita juga terjerumus kepada ya kesalahan yang sampai kita bagikan, kita sudah share kepada yang lain, ternyata hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, lemah ataupun hadis yang palsu. Ya. Nah, baik, inilah 2 poin pembahasan dari pertemuan kita di hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan hadis yang selanjutnya atau dari pembahasan Kitabul Ilm, hadis yang ke-97 dan seterusnya, yang membicarakan tentang anjuran untuk memuliakan ya, para ulama dan ancaman menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan mereka. Ya, insyaallah taala ya, kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya. Ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.